Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 62 Kelompok 3A Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun 2021. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang isu-isu kontemporer. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu isu kontemporer. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap kritis. Kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, eksis dan terjadi serta masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Jadi, isu kontemporer adalah suatu pokok permasalahan yang sesuai dengan masalah sekarang. Jadi solusi permasalahannya harus sesuai dengan masa sekarang. Dampak utama jika vaksinasi belum mencapai 100% yaitu 1. Meningkatkan risiko seseorang terpapar virus COVID-19 dengan gejala berat. Mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang pariwisata dan event-event nasional maupun internasional. Dengan peningkatan kasus orang yang terpapar, maka pembelajaran jarak jauh akan terus diberlakukan. Isu-isu kontemporer yang eksis saat ini berada di Indonesia. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi menjadi viral ketika kejadian dana bansos dan kasus pengadilan Pinangki. Kemudian yang kedua adalah narkoba. Narkoba menjadi viral dibicarakan karena salah satu dari tersangka kasus narkoba dieksekusi yaitu Freddy Budiman. Kemudian yang ketiga adalah terorisme. Terorisme menjadi viral setelah FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan kasus-kasus bom pengantin yang marak beredar beberapa saat yang lalu. Kemudian selanjutnya yaitu money laundering. Money laundering menjadi viral setelah kasus Nazarudin. Proxy war terbesar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu terjadi ketika pemilu kada di Jakarta, di mana kekuatan Islam Anies Baswedan yang berhadapan dengan kekuatan dari Ahok. Kemudian yang terakhir adalah kejahatan komunikasi media massa, di mana kejahatan ini hampir setiap hari kita dengar. Hate speech, bullying yang terjadi di sosial media merupakan contoh dari kejahatan sosial media. Ada juga beberapa hoax yang tentang COVID-19 yang hari ini mungkin pemerintah telah gagal dalam menanganinya. Setelah memahami berbagai isu kritikal yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu. Untuk itu, di dalam proses penetapan isu yang berkualitas atau dengan kata lain isu yang bersifat aktual, sebaiknya menggunakan kemampuan berpikir yang kritis yang ditandai dengan penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Di sini ada beberapa alat bantu untuk menganalisis isu, di antaranya yang pertama mind mapping. Menurut The Porter, mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Sedangkan menurut Edward, mind mapping akan mengajak pikiran untuk membayangkan suatu subjek sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Yang kedua, Fishbone. Fishbone sendiri mirip dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut dengan cause and effect.
Yang ketiga di sini adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Salah satu contoh analisis isu kontemporer di instansi yakni vaksinasi COVID-19 belum mencapai target 100%. Dari isu instansi tersebut, kita dapat membuat matriks pemecahan masalah dengan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Ada 3 poin isu masalah yang dapat kita nilai, yakni 1. Menolak divaksin, 2. Domisili luar wilayah, 3. Memiliki penyakit komorbid. Dari ketiga isu tersebut, dapat kita lihat isu masalah dengan nilai total tinggi merupakan masalah prioritas atau domain yang segera harus ditindaklanjuti. Setelah didapat satu isu dari teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis mendalam dengan teknik fishbone. Analisis tersebut dapat digambarkan pada diagram seperti berikut. Teknik fishbone ini menggunakan beberapa indikator. Yang pertama, manusia. Yang kedua, metode. Ketiga, lingkungan. Dan yang keempat adalah materi atau bahan. Ulangi, dan yang keempat adalah material atau bahan yang akan mengkerucut menjadi vaksinasi belum mencapai target. Ulangi, yang akan mengkerucut menjadi belum tercapainya target vaksinasi. Nilai-nilai dari indikator manusia ini adalah yang pertama, masyarakat kurang aware terhadap COVID-19. Yang kedua, masyarakat kurang pengetahuan tentang vaksin. Dan yang ketiga adalah jumlah vaksinator yang terbatas. Dari segi metode adalah prosedur tidak diupdate. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan harus dipertimbangkan. Selanjutnya, lingkungan. Yang pertama, akses dari rumah ke lokasi vaksin yang sulit. Yang kedua, rumah warga dengan tempat pelayanan yang jauh. Dan yang terakhir dari segi material atau bahan, yaitu vaksin jenis AZ dan Moderna banyak laporan KIPI. Dampak utama jika vaksinasi belum mencapai 100% adalah yang pertama, meningkatkan resiko seseorang terpapar virus COVID-19 dengan gejala berat. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang pariwisata dan event-event nasional maupun internasional. Yang ketiga, dengan peningkatan kasus orang yang terpapar, maka pembelajaran jarak jauh akan terus diberlakukan. Rekomendasi strategi penanganan isu. 1. Sosialisasi kembali pentingnya vaksin COVID-19. Melibatkan lintas sektoral, pendataan dan pelaporan setiap hari jumlah sasaran yang sudah mendapatkan vaksin, melakukan teknik jemput bola di setiap dusun, mengunjungi sekolah-sekolah untuk memenuhi sasaran vaksin usia lebih dari 12 tahun. Demikianlah pembahasan yang bisa kami sampaikan, dan lebih kurang kami ucapkan terima kasih.